Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, kita sudah lama tidak mengeksplor sistem operasi ya, maka perkenankanlah pada video kali ini kita mengeksplor sebuah sistem operasi Linux yang open source dan gratis untuk digunakan, yaitu Pop! OS. Ini sebuah sistem operasi yang cukup terkenal sih, jadi saya yakin banyak teman-teman yang sudah mengenalnya bahkan sudah menggunakan Pop! OS ini ya. Tetapi mungkin bagi teman-teman lain yang belum mengenal atau belum menggunakan Pop! OS, maka bisa menyimak video ini di mana kita akan mencoba mengeksplor apa itu Pop! OS dan apa yang menarik dari Pop! OS ini ya teman-teman ya. Coba kalau kita lihat di sini ada tampilan desktopnya, di mana di atas ini ada menu dan di bawah di sini ada yang namanya dock. Di sini nanti ada aplikasi-aplikasi yang berjalan akan ditampilkan sebagai icon di sini ya, jadi kita bisa mengakses dari sini. Nah, kalau kita lihat, Pop! OS ini menduduki posisi ke-6 dari distrowatch.com. Bahkan ini mengalahkan Ubuntu ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini peringkatnya bukan berdasarkan banyaknya pengguna sih, tetapi dari sisi popularitas, artinya banyak orang yang tertarik atau ingin tahu tentang Pop! OS. Ya, kalau Ubuntu kan memang sudah banyak yang tahu ya, jadi sudah banyak penggunanya, jadi mungkin kalah dari Pop! OS. Begitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat detailnya dari Pop! OS dari DistroWatch ini, di sini disebutkan bahwa Pop! OS ini distribusi Linux yang berbasiskan Ubuntu. Kalau di sini disebutkan Ubuntu dan Debian juga sih, padahal yang berdasarkan Debian itu ya Ubuntunya ya teman-teman ya. Tapi oke lah, ini berdasarkan Ubuntu dan Debian. Kalau di sini disebutkan ini menggunakan desktop environment GNOME custom ya. Nanti kita lihat seberapa customnya dengan GNOME normal atau standar ya. Kemudian ini digunakan atau didesain memang untuk meminimalisasi kekacauan di desktop sehingga kita sebagai pengguna tidak terganggu dan bisa fokus dalam bekerja ya teman-teman ya. Sedangkan di sini disebutkan bahwa Pop! OS ini dikembangkan oleh toko sistem 76. Jadi toko komputer sistem 76. Nanti kita akan coba lihat sistem 76 itu apa ya dan apa yang dijual oleh sistem 76 atau sistem 76 ya. Nah, kalau kita lihat di websitenya sistem76.com, di sini disebutkan bahwa memang dia jualan komputer baik laptop, desktop, workstation, mini komputer ya, server, bahkan peripheralnya seperti keyboard dan komponen-komponennya. Dan ini memang dijual sudah dibundel dengan Pop! OS ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat produk-produknya apa saja dari mini komputer, ini workstation, ini laptopnya, laptopnya keren kayaknya ya. Nanti kita coba lihat ya. Dan di sini ada desktop juga teman-teman. Ya. Nah, ini memang didesain Pop! OS dengan hardware-nya yang dijual ini memang digunakan untuk AI, untuk web developer, bahkan autonomous vehicle, dan untuk ngoprek-ngoprek ya. Jadi memang ini cukup powerful ya. Coba kalau kita lihat di website Pop! OS-nya, di sini kita lihat bahwa Pop! OS adalah sistem operasi untuk STEM dan profesional yang kreatif yang menggunakan komputernya sebagai perangkat atau peranti untuk menemukan dan mencipta. Wah, teman-teman kalau menggunakan ini bisa jadi penemu dan pencipta nih. Dan kalau kita lihat di sini, Pop! OS menggunakan desktop environment Cosmic namanya. Ini maksudnya mungkin dari custom GNOME desktop tadi ya teman-teman ya. Dan ini memang sudah didesain untuk bisa menavigasi dengan cepat dan mengelola workspace dengan mudah dan mengalir dengan lancar dan workflow-nya nyaman teman-teman. Dan memang sistem operasi seharusnya mendorong kita untuk menjadi penemu ya, bukan untuk menghalangi ya. Dan memang benar sih kayaknya sih. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari awal, sebentar saya minimize dulu.
Kalau kita lihat dari awal sebenarnya saya cukup terganggu ya teman-teman ya. Karena ini wallpapernya kayaknya kotor gitu. Ini memang tampilan dari Galaxy ya, ini bintang-bintang banyak sekali. Tapi kalau saya desktopnya serami ini sih kayaknya pengennya nyapu ya, supaya bersih ya. Tetapi jangan khawatir teman-teman, karena ini bisa diganti ya wallpapernya, cara menggantinya gampang. Jadi teman-teman kalau kayak saya merasa terganggu dengan wallpapernya ini, mendingan diganti aja ya teman-teman ya. Caranya masuk ke desktop option, kemudian di sini ada background ya. Nah, di sini backgroundnya bisa diganti. Kebetulan ini banyak sekali wallpaper yang cukup bagus. Ya, kalaupun teman-teman nanti nggak cocok dengan wallpaper yang sudah disediakan di sini, tentu bisa menambahkan wallpaper sendiri dengan mengklik tombol Add Picture di sini ya. Coba kalau kita lihat di sini, ini sepertinya tampilan dari satelit. Wah, keren ya. Oke, coba kita lihat yang lain. Bintang-bintang. Oke. Ini penampilan dari satelit ya mungkin ya. Ini memang kayaknya futuristis banget ya, dimana mereka melihat dari angkasa ya, dimana ini jarang kita lihat ya. Oke, kita pakai ini aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini tampilannya cukup sederhana. Di atas ini ada menu, di bawah di sini ada dock, ya. Jadi sesimpel itu ya. Workspace-nya juga bisa kita atur ya, atau kita bisa lihat di sini kita bisa switch antara desktopnya, dan nanti desktopnya ini bisa kita ubah atau kita tambahin ya sesuai dengan kebutuhan ya. Karena ada fitur untuk menambahkan atau mengurangi workspace-nya teman-teman ya. Nah, ini ada menu workspace-nya di sini, kita bisa dynamic, artinya sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau diperlukan ditambahkan, maka akan otomatis menambah ya, atau dalam jumlah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan ini kalau ada multi monitor, nah ini nanti bisa kita atur dari sini. Kemudian desktop option ada apa aja? Ada launchernya, ada workspace. Jadi super key ini kayak semacam tombol window-nya gitu ya. Tetapi mungkin kalau di komputer yang dijual oleh sistem 76 mungkin ada tombol khusus ya dengan simbol khusus ya. Kemudian ini untuk hot corner mau di enable untuk top left hot corner untuk workspace. Jadi kayak di GNOME itu biasanya kalau kita mouse-nya kita arahkan ke pojok kiri atas, itu langsung menunjukkan workspace ya. Dan ini ada top bar juga untuk menampilkan workspace button dan application button, ini yang maksudnya ya. Kemudian ada date time and notification position ada di tengah di sini. Ini kita bisa atur-atur ya lokasinya ya. Kemudian window control untuk minimize, untuk maximize. Nah, ini maximize nggak ada ya, jadi ini hanya untuk minimize aja yang ditampilkan. Kita tambahkan satu lagi. Nah, ini akan muncul untuk maximize-nya ya teman-teman ya. Untuk background tadi kita sudah bahas. Untuk appearance, nah ini kalau teman-teman suka yang dark, ini saya juga suka dark, saya menggunakan yang dark ya. Kalau terang ini memang mungkin terlalu terang di mata ya, saya suka dark teman-teman. Kemudian untuk docknya di bawah, ini saya juga sudah perkecil karena tadinya cukup besar. Nah, untuk mengubah besar kecilnya ada di dock size di sini, teman-teman. Saya menggunakan custom size, jadi 20 aja. 20 pixel, ya. Posisinya juga kita bisa ubah-ubah, ada di bawah, ada di kiri, ada di kanan, boleh diatur ya, teman-teman ya. Dan alignment-nya, ini ratanya, rata tengah, dan bisa diatur-atur. Jadi tergantung dari preferensi teman-teman ya. Nah, saya suka sih teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena ini digunakan juga untuk laptop, kita coba lihat power management-nya. Nah, di sini ada untuk performance, balance, dan power saver. Ini kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop, tentu sangat penting ini teman-teman. Misalnya untuk menghemat baterai, kita menggunakan yang power saver ya. Kalau misalnya tercolok terus bisa balance ya. Tapi kalau misalnya untuk desktop, mungkin untuk server bisa menggunakan yang performance. Dan ini kalau misalnya screen-nya mau di blank,
ya. Ini di set 5 menit defaultnya dan auto suspend kalau on. Tentu kalau untuk server ya ini tidak perlu ya teman-teman ya. Harusnya sih on terus ya. Nah, untuk pengaturan display seperti ini, orientasinya, resolusinya, refresh rate-nya, ini sama seperti Ubuntu ya, bisa fractional scaling. Cuma di Ubuntu sampai sekarang masih sedikit bermasalah kalau fractional scaling dengan dual monitor ya. Saya belum mencobanya karena saya mencoba Pop OS ini dalam mode live ya. Saya belum install, jadi saya menggunakan virtual machine dengan live, jadi tidak saya install. Nanti kalau bagus sih rasanya saya perlu coba install ya, karena teman-teman di sini ada sesuatu yang menarik sih. Coba kalau kita kembali ke websitenya dari Pop OS ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, em, bisa untuk apa saja. Nah, ini teman-teman yang keren ya. Jadi kita bisa menggunakan Pop OS ini untuk deep learning ya. Jadi untuk yang terkait dengan AI, bahkan ini untuk learningnya. Walaupun ini untuk deep learning ini tentu membutuhkan hardware yang cukup bagus ya. Seperti yang dijual di sini di sistem 76 itu ternyata laptopnya pun speknya ngeri teman-teman. Speknya ngeri dan harganya cukup ngeri juga ya. Nanti coba kita lihat harganya ya. Tetapi ini yang membuat cukup menarik sih karena ini bisa deep learning dan seperti kita untuk engineering, untuk developer, mungkin untuk desainer sistem, bahkan untuk tinkering ya menggunakan KiCad, misalnya kita mau ngoprek untuk microcontroller dan sebagainya, itu kita bisa lakukan dengan Pop OS ini ya. Nah, tetapi yang menarik di sini teman-teman, untuk media production teman-teman, saya tertarik karena di sini disebutkan bahwa kita bisa menginstall DaVinci Resolve di sini teman-teman. Di mana saya tidak bisa melakukan di Ubuntu yang terbaru ya, karena DaVinci Resolve itu berhenti di versi Ubuntu versi berapa saya lupa, tetapi di Ubuntu versi terbaru, versi 24.04 LTS itu saya tidak bisa menginstall DaVinci Resolve. Padahal penting ya teman-teman ya, sebagai konten atau media creation, YouTuber itu perlu mengedit-edit menggunakan salah satu editor video yang cukup bagus dan gratis, yaitu DaVinci Resolve teman-teman. Jadi saat ini saya kalau mengedit video itu selalu dari MacBook Air yang dari speknya sih sudah cukup lama ya, karena saya menggunakan prosesor M1 ya. Tetapi masih bisa sih dilakukan editing ya, walaupun mungkin agak lambat di sana sini. Nah, ini menarik sih karena kita kalau bisa menginstall DaVinci Resolve di Pop OS, wah, hidup kita jadi indah teman-teman. Sedangkan di sini disebutkan juga bahwa ini bisa juga untuk bioinformatics ya, di mana ini sekarang lagi ngetrend juga sih. Ini keren sih teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laptopnya, spesifikasinya ya, kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa tipe yang dijual sih teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di sini ultra portable dengan layar 16 inci, beratnya cuma 2,2 pound, ini kurang lebih berapa ya? 1 kilo lah kurang lebih ya. Dan baterainya sanggup 14 jam. Wah, ini keren banget sih teman-teman, asik banget sih. Nah, di sini ada beberapa modelnya. Ada yang Lemur Pro, lemur itu kan binatang ya. Ini 14 inci, harganya $1.400. Wah, cukup mahal ya teman-teman ya. 1.400 itu ya kalau di Indonesia bisa 20-an juta ya teman-teman ya. Ini menggunakan Intel generasi ke-14 dengan 14 jam kerjanya sampai 8 terabyte NVMe. Wow, ini laptop loh. Kemudian RAM-nya bisa 56 GB teman-teman. Dimana kalau kita menggunakan laptop Windows atau yang sudah dijual saat ini yang ada di pasaran, itu biasanya cuma maksimal 32 atau maksimal 64 GB ya. Ini lumayan sih 56. Oke. Kemudian di sini bahkan ada yang 96 GB teman-teman. Wah, ini sih udah spek
server banget ya. Atau workstation ini. Ini malah harganya lebih murah teman-teman, 1.300 ya. Darter Pro. Wah, wah, oke. Tapi ini menggunakan Intel ya. Wah, keren sih. Nah, ini menggunakan GPU kalau nggak salah ya. Nah, ini yang lebih powerful ini teman-teman. Wah, Adder. Ini 15 inci, 17 inci. Oke teman-teman, ini membuat ngiler sih teman-teman. Ini bahkan ada Bonobo sampai harganya 4.000 dolar teman-teman. Wah, RAM-nya sampai 96 giga ya teman-teman ya. Wah, oke teman-teman, kita balik lagi ke Pop OS ya sebelum kita kepengen beli. Padahal kalau kita harus import itu mahal sekali ya. Mana sekarang rupiah sedang tertekan nilainya ya, tertekan dari dolar ya. Wah, semoga kelak kapan-kapan deh kalau dolarnya sampai turun 2.000 lagi, tentu kita bisa import-import lagi nih. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada apa aja di dock di sini ya. Ini ada launchernya. Jadi kalau kita mau langsung panggil dari sini bisa teman-teman. Atau pilih yang sudah berjalan juga bisa. Coba kembali ke sini ya, workstation yang ini. Oke. Kemudian di sini ada show workspaces. Ini menampilkan workspaces seperti kalau kita klik tombol di kiri atas ini ya. Sedangkan di sini ada show application. Nah, ini sama seperti kalau kita mengklik yang application di sini, teman-teman. Ada aplikasinya apa aja sih? Coba kita lihat ya, teman-teman ya. Coba ini tutup dulu. Oke, aplikasinya ada apa aja yang sudah standar di sini. Nah, ada browsernya, Firefox, ada file, pengaturan file, ada Genie, ini text editor, ada Gparted, ini untuk partisi, ini untuk menginstall. Nah, ini ada PopShop. Kalau misalnya aplikasi yang sudah ada di sini kurang ya, dirasa kurang, maka teman-teman bisa menginstall aplikasi tambahan dari PopShop di sini. Ini repo man, ini untuk mengatur repository, ini untuk setting, ini ada terminal, text editor. Jadi ada dua ya, text editor dan Genie. Kemudian ada weather. Kalau Office ada apa aja nih? Nah, Office-nya cukup lengkap sih karena ini membundel dengan LibreOffice. Rasanya sih sudah bisa langsung digunakan untuk bekerja ya teman-teman ya. Sedangkan sistem di sini untuk pengaturan sistemnya ya, ada disk, ada password, ada power statistik, sistem monitor. Coba kita lihat sistem monitornya. Oh, ini sih seperti GNOME ya. Persis, persis banget seperti GNOME. Oke, saya menggunakan CPU-nya cuma 3 teman-teman. RAM-nya 4 GB dan lancar aja sih menggunakan Pop OS ini ya. Kemudian kita kembali ke sini. Untuk utilities ada apa aja nih? Oh, ada untuk meng-flash USB. Wah, ada image viewer. Oke, cukup lengkap sih. Apa ini Edi? Oh, ada untuk memainkan video juga ya. Oh, ini tidak menggunakan VLC ya, tapi menggunakan video di sini. Ini untuk create folder, bahkan ada tombol khusus di sini, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat untuk PopShop di sini ada apa aja. Jadi teman-teman kalau kurang mungkin bisa install di sini ya. Jadi seperti Visual Code, kalau teman-teman seorang programmer ya, di sini oh ini bisa diinstal ya. Oke, kalau teman-teman mungkin memerlukan video editor KDN Live ada juga ya teman-teman ya. Untuk audio Audacity ya. Oh ini sudah ada teman-teman. Jadi kita tinggal install aja ya. Ini sepertinya nggak usah khawatir sih karena repositorinya mungkin sama yang digunakan di Ubuntu juga ya. Sedangkan tadi katanya bisa install DaVinci Resolve ya. Coba kita lihat. Oh, nggak ada teman-teman. Jadi memang kita harus download dari websitenya DaVinci Resolve ya. Oke, oke. Nggak ada teman-teman ya. Nah, ini
fitur yang lain apa ya di sini? Oke, ini tilingnya teman-teman ya. Tile Windows. Jadi kita bisa dalam mode tile atau petak-petak upin-upin gitu ya teman-teman ya. Coba kita aktifkan di sini. Nah, coba kita seret di sini. Oh, nggak bisa ya. Kita tiling mungkin sama. Oh, berarti kita harus jalankan dulu nih. Otomatis kali ya dia jalannya ya. Coba kalau kita jalankan um, writer, apakah dia langsung auto tiling? Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini baru pertama kali jalan ya, jadi mungkin agak lambat. Oh iya teman-teman, ini auto tiling ya. Jadi kalau kita membuka aplikasi baru, ini langsung auto tiling. Oh keren sih. Cuma ini kok nggak rapet ya teman-teman ya. Ini seperti di macOS, nggak rapet teman-teman. Oke, kalau kita jalankan lagi tentu auto tiling lagi ya. Coba kita lihat di sini. Oh iya, betul auto tiling ya. Dan ini besar kecilnya mungkin bisa kita ubah ya. Oke, atasnya juga ngikut ya. Oke. Oke, teman-teman keren sih auto tiling seperti ini sih. Dan ini bisa kita aktifkan atau nonaktifkan dari sini ya, teman-teman ya. Jadi enak sih karena nggak bertumpuk-tumpuk ya. Kalau teman-teman merasa, oh ini kurang gitu ya, mendingan langsung pindah ke workspace berikutnya. Nah, di sini nanti tiling lagi ya teman-teman ya. Jadi semudah itu teman-teman. Nah, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Oh ini tadi kepindah ke sini teman-teman. Ini oke, ini kita tutup aja. Kalau ini kita tutup, oke, berarti auto tiling ya. Coba kalau kita pindah di bawah. Oh, oke. Oh ini numpuk teman-teman ya. Jadi seperti tab gitu teman-teman. Nah, wah keren ini. Jadi tabnya bukan tiling lagi, tapi ini dalam bentuk tab ya. Kalau kita grupkan, jadi wah keren sih. Coba gini. Oh, sorry. Ini kalau kita masukkan ke sini bisa nggak? Oh, oh, kita gabungin nggak bisa ya teman-teman ya. Coba kita lepaskan ini. Oh, nggak bisa. Tapi asik sih, ini jadi tab gini. Tadi caranya gimana ya supaya bisa tab gini ya? Kita besarkan dulu. Oh, nggak bisa teman-teman. Tapi ini bisa dalam bentuk tab ya. Wah, ini sih asik sih teman-teman. Oke, tilingnya keren banget. Ini kalau kita klik kanan ada menu apa untuk di sini? Nggak ada ya. Always on visible workspace. Oke. Ini kalau kita besarkan. Oke. Oke, tilingnya keren sih teman-teman. Bahkan bisa dalam bentuk tab seperti ini ya. Oke, keren sih, keren sih. Kalau kita lepaskan, caranya gimana teman-teman melepaskan ini? Supaya tidak dalam bentuk tab lagi. Ini apa ini? Close ya. Kalau kita maximize, oke. Berarti ini maximize. Oke. Cuma saya belum ngerti caranya gimana untuk melepaskan ini ya teman-teman ya. Supaya tidak dalam bentuk tab lagi ya. Oke, nanti kita cari tahu ya teman-teman ya. Tapi ini keren sih ada fitur tiling yang jadi tab seperti ini ya. Oke, kita maximize di sini. Oke, teman-teman. Kemudian ada apa lagi teman-teman yang bisa kita explore di sini ya? Ini kita tutup dulu. Kalau kita lihat di sini sih rasanya sih udah oke banget ya karena sudah ada Office-nya. Jadi teman-teman kalau memang kerjanya cuma menggunakan Office, kita bisa menggunakan LibreOffice teman-teman. Dan saya sih senang sih karena ini sudah terinstall ya, jadi kita nggak perlu manual install. Kalau kalau Windows kan kita harus beli ya, harus beli Microsoft Office-nya ya. Kalau ini sudah ada teman-teman. Jadi ini sudah oke banget sih. Kita tutup dulu. Ada apa lagi di sini? Oke.
Nah, yang menarik itu ya ini teman-teman, saya sangat tertarik karena memang di sini disebutkan bisa untuk AI ya. Mungkin kalau teman-teman memiliki komputer desktop yang cukup powerful, tentu bakal asik banget sih. Karena kita bisa memanfaatkan Pop OS ini ya. Ini tilingnya kita matikan aja sih, mungkin kita nggak terlalu suka. Nah, kalau desktopnya apa yang dijual di sini, teman-teman? Ada Telio desktop, ada untuk gaming, teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah menggunakan Pop OS, biasanya menggunakan aplikasi apa aja, mungkin bisa di-share di kolom komentar ya, teman-teman ya. Dan selama ini pengalaman menggunakan Pop OS bagaimana? Siapa tahu bisa menjadi inspirasi sekaligus masukan bagi kita semua ya. Mungkin ada kelemahannya atau mungkin bahkan ada kelebihannya ya. Jadi dengan sharing tentu akan sangat membantu teman-teman yang lain dan juga saya teman-teman. Ini saya juga akan mencoba nanti menginstall DaVinci Resolve sih. Apakah berhasil? Enggak kita install di sini ya. Karena saya memerlukan DaVinci Resolve sih, di mana di komputer Ubuntu saya ini sayangnya tidak bisa diinstal DaVinci Resolve, teman-teman. Padahal itu penting banget sih untuk edit-edit video ya. Karena itu opsi yang terbagus untuk yang open source, yang gratis ya. Em, saya kan sukanya gratisan, teman-teman. Saya yakin banyak teman-teman juga yang suka gratisan juga ya. Oke teman-teman, rasanya sekian dulu ya. Ini cukup menarik, saya akan explore lebih lanjut sih. Tapi masukan dari teman-teman sangat saya harapkan di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi di video saya selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka, subscribe jika belum, dan bagikan juga video ini ke teman-teman yang lain. Siapa tahu mereka membutuhkannya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.